Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya berada di SPMA Pasuruan, Dusun di SMA Sragen. SMA Sragen, Dusun Ngroto, Kecamatan Mondokan, ya, Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada ayat 26 ya. Yang baru gabung di surat Al-Qasas ayat 26 juz 20 ya. Mohon maaf tadi mungkin layanan karena masih sinyal perjalanan sehingga mungkin keluar masuk mungkin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Qala inni uridu an ankihaka ihdatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallah minas shalihin. Qala dzalika baini wa bainik qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala 'udwana 'alai wallahu 'ala ma naqulu wakil. Ini ayat 26 yang kelanjutan kemarin setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam menolong Nabi Musa menolong kepada dua orang perempuan yang sedang mengembalakan kambing, mengembalakan ternaknya, dan kemudian Nabi Musa diundang ke rumahnya dua anak perempuan itu. Ternyata beliau adalah putri daripada Nabi Syuaib. Dan ketika bercerita tentang kondisi di Mesir, maka Nabi Syuaib memberikan jaminan la takhaf najauta minal qawmi dhalim, enggak usah takut ya, karena akan diselamatkan oleh Allah dan dalam pengawasanku tidak akan mendapatkan kekerasan atau dari kaum-kaum yang zalim itu. Nah, dalam percakapan berikutnya di ayat 26, salah satu di antara dua anak perempuan itu meminta kepada Nabi Syuaib untuk ya abati istajirhu, ya wahai bapak, panjenengan dadosaken pegawai mawon, pekerjakan saja orang ini, dia itu, karena dia itu khairu man istajarta al-qawiyul amin, sebaik-baik pekerja nanti tentunya karena dia sangat kuat dan sangat bisa dipercaya. Nabi Syuaib bertanya, kok kamu bilang, kok tahu kalau qawiyun dia sangat kuat dan bisa dipercaya? Lah enggak ya bapak, saya tahu persis bahwa itu dia ini, saya melihat dengan mataku sendiri. Tadi itu batu yang sangat besar dibukanya dengan tangan terbuka, walaupun sebenarnya 30-an orang pun tidak kuat mengangkat batu itu, yang kemudian mengeluarkan air, dan dari air itulah kemudian kami bisa mencari, membawa air pulang serta untuk ternak-ternak kami. Kan berarti kuat. Lah qal amin, bisa dipercaya dari mana? Enggak bapak, iya bapak, saya tadi kan disuruh bapak memanggil tiang niki mboten wonten nyawang kula, diluk mawon. Joko, kira-kira Mas Puji, Mas Raji, ketika ada perempuan yang datang, Mas Ron dipendelingi atas bawah atau diluk? Mas Haji, Mas Wito masih wis dibojo lho. Sing nom-noman ki. Biasa aja. Iya nek teko wong desa kene, Pak Suprat. Pak Supratman biasa aja. Iya kalau orang desa-desa. Nah sing teko kayak bidadari turun dari taksi. Nabi putrinya mengatakan begitu. Ketika
saya memandangnya, beliaunya ini loh, tamu ini tidak berani melihat, menundukkan kepala. Dan ketika dalam perjalanan menuju dari tempatnya sana sampai sini tadi, ketika jalan saya di depannya. Nah ketika itu saya ngentut bopiyeng kelihatan dari belakang, maka Nabi Musa, ngapunten Mbak, saya minta saya di depan aja, panjangan di belakang. Karena Nabi Musa khawatir melihat model lekuk tubuhnya si perempuan tersebut. Kira-kira kalau cokot-cokot di sini dinikmati enggak? Kan? Alhamdulillah, karunia Tuhan. Yang disebut alhamdulillah pada nafsu mesti bergejolak. Nah, itu kebohongan yang disembunyikan dengan atas nama Tuhan itu. Ya. Ternyata jawaban itu kemudian memberikan penguatan kepada Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, walaupun sebelumnya sudah tahu siapa sebenarnya tamunya tersebut, yaitu seorang Nabi Allah. Maka dengan secara spontan di ayat 27 itu Nabi Syuaib menjawab, justru aku bukan ingin menjadikan kalian Musa, kamu bukan saya jadikan sebagai penggembala. Betul, itu hanya sebagai syaratnya saja. Kamu ingin saya jadikan aku sebagai menantu. Aku ingin menikahkan salah satu dari orang dua putriku tadi, yaitu yang ini di antara dua putriku tadi kamu nikahi, tak jodoh nambah anakku. Tapi syaratnya jadi pembantu penggembala selama 8 tahun. Jadi jodohnya saya disyaratkan pula. Belum bisa jadi mau kan? Ya Ki. Daripada aku dijodohno kabur sik wae. Wis ora usah ikatan-ikatan dinas apa iki aku jodohno. My life, my love, my choice, my ini hidup ngapain diatur-atur ya. Kabur aja lagi. Ini seorang nabi, diatur nabi ya nurut ya. Jadi walaupun beliaunya keluar dari kerajaan, seorang putra raja yang dianggap sebagai putra raja, seorang pangeran, tapi dijodohkan gelemai. Yang kedua, dikasih syarat pula menjadi seorang penggembala. Iya kok dadi menteri ngono, rotok keren. Iki menteri perwedusan. Syaratnya gitu 8 tahun coba. Dan Nabi masih meminta lagi, fa'in atmam ta'asyaran, kalaupun kamu kasih nanti 10 tahun, oke, malah itu bagus saja katanya. Ya. 8 tahun itu kira-kira nunggu lama enggak ya? Bukan lama, tua. Udah usia 30-an. Ditambah 8, 10 tahun berarti sudah 42, baru disuruh nunggu. Wah, mana kuat Pak Supratman. Ya. Inilah betul-betul berarti Al-Amin yang disampaikan oleh putrinya tadi terbukti gitu. Ya. Dan disitulah kemudian Nabi Musa memberikan jawaban, "Fama uritina syuka alaik satajidini insyaallah minas solihin." Jawaban orang yang gentleman itu, oke lah, saya akan nyerah dan semoga engkau mendapati sebagaimana kehendak Allah SWT. Aku ini diantara golongan orang-orang yang soleh, menepati janji dan membawa amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, hingga di ayat 28 Nabi Musa berkata, perkataan kita ini yang kita bicarakan ini adalah antara kulo kali panjenengan, antara saya dan engkau ya Nabi Syuaib, sudah menjadi ketetapan bagi kami dan menjadi sebuah perjanjian antara aku dan dirimu, yang mana batas-batasnya waktu apakah 8 tahun atau 10 tahun itu ya
sebisa mungkin akan kita lakukan dengan baik gitu. Tidak ada yang bisa menuntaskan segala hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wallahu ala ma naqulu wakil, apa yang kita bicarakan ini kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari itu kemudian di dalam kisahnya memang ada beberapa yang menyebutkan kemudian secara ya waktu itu yang namanya nikah ya tak nikah ngono wae. Dan sudah ada wali, sudah ada pengantin, ada ijab, sudah. Waktu itu belum ada KUA soalnya, ya, belum ada pencatat nikah, belum ada. Jadi catatannya di hadapan Allah saja. Ya. Nabi Syuaib saat itu kemudian menikahkan dengan putrinya yang namanya Sofura. Dan kemudian Nabi Musa bekerja sebagai seorang pembantu angon wedhus, sebagai seorang pangon, sebagai mas kawinnya. Mas kawinnya itu berupa pekerjaan selama 8 atau sampai 10 tahun. Jadi kalau kita sudah nggak punya apa-apa lagi boleh kayak gitu. Dalam menurut syariatnya Nabi Syuaib. Kan duit belas, kan duit apa-apa, kerja belum tahun, kok kelem, mending keluar. Kalau sini ya kerja dapat duit minta berapa tak bayar gitu, mumpung seneng gitu. Tapi enggak ya, karena itu yang disyaratkan, tidak ditawar dan tidak juga di ini ya. Nah saat itulah tongkat yang pertama kali dibawa oleh Nabi Musa itu merupakan hadiah dari Nabi Syuaib yang biasanya untuk menghalau kambing yang nantinya akan menjadi senjata dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam pada tugas-tugas kerasulan berikutnya. Ya demikian yang saya sampaikan. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada koreksi, silakan. Ngapunten, Dos. Kalau melihat lahirnya ayat ini kelihatan Nabi Musa ini kena jebakan Batman, Gus. Ditipu oleh anaknya Nabi Syuaib, Gus. Dari ayat 25 itu kan ada qolat inna abi yaduka. Padahal pada waktu itu belum ada HP, Gus. Abi yang yaduka. Bahwa saya ngundang kamu. Kan tidak ada HP kok. Ini jebakan, Gus. Ngapunten, tengah-tengah, Gus. Sun. Emang dirimu mau dijebak? Mas Rohim betul, sekarang ingin dijebak lagi. Ini Pak Rohim dari Mojokerto, teman sekelas minta dijebak lagi. Anaknya sudah 10, bukan 10 tahun. Boleh, nanti tak jebak. Itu memang face to face ya, undangan tadi dari putrinya Nabi Syuaib yang namanya Sofura tadi itu kembali ke tempatnya dia alat dili tadi, di tempat dia di ayat sebelumnya itu ke sana diparani maneh, didatangi dan kemudian berbicara secara langsung. Walaupun ketika itu dibicara menurut kisah Nabi Musa menundukkan kepala karena kenapa wanita ini datang lagi, belum dikenal juga kan oleh beliaunya, semata-mata tadi hanya ingin membantu, tidak ada niatan apa-apa gitu. Nah memang kemauan dari Nabi Syuaib dan putrinya ternyata kok nyambung gitu. Nabi Syuaib hanya mendengar cerita dari putrinya tentang pertolongan tadi, dan Nabi Syuaib mengundangnya sebenarnya untuk memberikan upah atas apa yang diberikan tadi, kepada yang pertolongan berupa pemberian minum dengan cara mengambilkan air, mengusahakan air dari beberapa para pangon-pangon yang lain gitu. Dan ternyata dilebihkan, bukan dijebak.
diberi yang lebih daripada hanya sebagai seorang pembantu atau diupahi. Upahnya lebih besar lagi, melebihi dari ekspektasi yang dikehendaki atau yang diingini. Kalau anaknya sendiri tadi kan bahasa halusnya jadikannya dia sebagai pembantu atau pangon atau porang. Kalau di tempat Lamongan namanya porang. Di sini apa namanya? Penggembala yang atoan dipek dalam jangka waktu tahunan, apa namanya? Apa? Ngenger. Oh, ngenger. Ngenger ya boleh juga. Ngengernya ini dalam waktu yang jam panjang. Sebenarnya dijadikan itu artinya mendapatkan upah. Nah, hanya saja justru Nabi Syuaib bukan menjebak, tapi justru memberi lebih. Tak dadekno mantu. Nah, karena nggak punya apa-apa, mas kawinnya tadi syaratnya adalah sebagai penggembala selama 8 tahun. Itu. Ya, antara keinginan bapak dan anak perempuan boleh, dan ternyata Nabi Musa itu oke. Is apa-apa lah. Gitu kan? Cantik juga kan? Anak Nabi Syuaib. Kira-kira no sama pada wong mbek blur Sragen. Kira-kira kecantikan Nabi Syuaib ada yang sama orang Sragen? Tidak ada. Sing jawab sing paling sepuh jadi jujur ini. Sudah tahu betul. Kira-kira gantengnya kok Nabi Musa ono wong kene? Enggak ada, paling alay Mas Wito paling. Untuk kau ngawi kor ini. Ya. Kalau orang Bani Israel itu sampai sekarang orangnya ganteng-ganteng kan? Ya enggak? Iya, orang cakap-cakap. Walaupun digambarkan di film itu hitam, tapi hitamnya kan juga gagah gitu kan. Kira-kira gagah ini kok siapa? Kok Mas Raja atau Pak Puji? Atau ke pengantin Jenuri? Ya, bukan jebakan. Itu merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu sudah qadarullah, yang menjadi perjalanan setiap orang memang berbeda-beda. Dan justru kita ambil pelajaran, misalnya kita sebagai orang yang pernah menjadi orang yang besar, tiba-tiba kemudian dipaksa untuk memilih hati, dipaksa Allah dengan pekerjaan yang tidak umum, ya, yang biasa hidup di istana, tapi kemudian harus menjadi seorang penggembala. Itu kan jomplang, bukan hanya jomplang, tapi kata Gus Saud biasanya membuat terjun dari lantai 20. Oke. Kalau Mas Nadia jadi penggembala biasa, wajar lah, gitu kan? Ya Mas Fadi, Mas Fadi, gitu. Kalau tadi pas cuman jadi penggembala, biasa lah. Ya untuk kos Sragen, Wong Ngawi, toko Nisari Gunung, misalnya, dan biasa gitu. Tapi untuk kok istana, terus biasanya berpakaian mewah, dihormati orang, terus kemudian dipaksa-paksa ke situ, jadi penggembala pula. Dan tidak hanya challenge ini, bukan hanya tantangan itu, 8 tahun. Ya, mana bisa gitu. Kalau saya ditugaskan berapa? Paling tuh penugasan paling 1-2 bulan, 3 bulan kelar gitu kan. Kalau ada ini apa pekerjaan ini, oke, maksimal setahun saya bisa gitu. Mengerjakan proyek apa gitu besar, paling saya setahun. Kalau disuruh 8 tahun ngapain? Mungkin saya dikasih 8 tahun tapi untuk menyelesaikan satu provinsi, mengerjakan apa proyek yang sangat ini, oke lah. Mek dikon angon 8 tahun, emangnya mau ngapain? Mending kambingnya saya beli semua deh. Ya enggak sampai, kambingnya berapa sih? 100. Kerja nggak sampai 1 tahun pula. Berapa bulan saya gajinya bisa beli untuk beli kambing 100. Kambing di sini berapa? Rata-rata kemarin untuk korban besar 2.500.000, 3 juta. Oke, 3 juta berarti kalau kali kambing 100 berapa?
300 juta. 300 juta nggak sampai kerja 1 bulan. Maksimal 3 bulan dah dapat. Asal misalnya kerja. 8 tahun. Suruh ngerjakan sendiri pula kan. Mungkin saya hire aja, saya gaji orang, saya kerja nanti. Nah, orang penggembala digaji 1 bulan 1,5 juta mau enggak? Atau dikasih kambing 1. Nah kan, 1 bulan. Nah 3 bulan sudah selesai, paling dapat 9 juta. Nah, sudah saya bisa gaji. Oke. Nah itu memang jiwa Nabi, jiwa Rasul yang sudah ditanamkan oleh Allah, staff itu. Jadi siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kecerdasannya melampaui rata-rata orang dalam memberikan perhitungan kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Oke, demikian, terima kasih. Waktunya habis jam 6 persis. Terima kasih, astagfirullahaladzim. Masih pertanyaannya Mas Rohim. Semoga menjadi catatan bagi kita semuanya. Tentu untuk para anak-anak saya, putra-putri saya, santriwan, santriwati juga semuanya, jangan menganggap diri kita ini orang yang besar, orang yang baik, orang yang darah biru, darah hijau, darah merah, darah kuning, kemudian tidak mau pekerjaan yang halal, yang nampak tidak wajar, yang tidak ini, yang hina dinampakkan. Misalnya sekarang menjadi cleaning service misalnya, ya seakan-akan enggak lah, masa aku bendino pakaian style kayak gini, masa disuruhnya gitu, atau jadi pasukan kuning misalnya, atau menjadi tukang becak, atau menjadi apa lagi yang nampak enggak keren gitu. Sel sepatu ya. Kalau saya sih biasa-biasa aja, mau, nggak ada masalah. Walaupun sekarang saya seperti ini sudah rotok senom ya, masih nampak 17-an, suruh kayak gitu nggak apa-apa, saya biasa aja. Ya sudah pernah saya jalani gitu. Saya coba. Oke, demikian, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq lak wa mitariq. Sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.